Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Khaufus salihin. Hajja Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma falamma ahrama wastawat bihi rahilatu isfarra launuhu wa antafadha wa waqa'at alaihi ra'dah wa lam yastati an yulabbi faqila lahu lima la tulabbi faqala an akhsha an yuqala li la labbaik wa la sa'daik falamma labba ghushiya alaihi wa waqa'a an rahilatihi falam yazal ya'tarihi dhalik hatta qadha hajjahu. Ini cerita tentang takutnya para sholihin, orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh di sini termasuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan yang lain sebagainya. Yang pertama ceritanya Imam Ali bin Husain, bin Ali Zainal Abidin. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Falamma ahrama, ketika beliau berihram untuk melaksanakan haji. Wastawat bihi rahilatu, sudah siap di atas kendaraan. Isfarra launuh wantafad, moro-moro pucat. Orang kalau mau ihram itu disunahkan mandi. Orang kalau habis mandi itu kan kelihatan bersih, kelihatan kinclong lah. Dan ini habis mandi, Zainal Ali Zainal Abidin ini habis mandi, kemudian salat sunnah ihram, niat ihram, sudah ada di atas kendaraan, mendadak pucat, dan terlihat gitu loh, pucatnya itu terlihat. Sudah pucat kemudian seperti orang ketakutan, gemeter. Mau mengucapkan talbiyah nggak bisa. Orang kalau ketakutan seperti orang dalam mimpi itu, kalau ketakutan mau jerit maling atau apa, nggak iso. Kenapa? Ketakutan kan gitu ya. Dalam mimpi ini, ketakutan seperti itu. Ini nggak bisa Zainal Ali ini. Moro-moro pucat, gemetaran, mengucapkan talbiyah nggak bisa. Akhirnya katanya orang-orang yang bersamanya, lima la tulabbi, kenapa engkau nggak bisa mengucapkan talbiyah? Kenapa nggak ucapkan bersama-sama kami? Orang habis ihram disunahkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, disunahkan talbiyah. Dan tidak ada waktunya kecuali terus talbiyah. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh hendaknya memperbanyak talbiyah, bukan diem. Apalagi setelah ihram sampai pelaksanaan ibadah yang dia lakukan. Ini nggak bisa. Lah artinya talbiyah itu kan aku penuhi panggilanmu, aku ijabahi seruhanmu. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu atau seruhanmu. Nggak bisa. Tanya, kenapa, ada apa? Dijawab oleh beliau, akhsha an yuqala li labbaik wa la sa'daik. Aku khawatir, aku takut dijawab talbiyahku dengan kata-kata la labbaik wala sa'daik. Kata-kata itu penolakan. Kalau kita itu seperti lapo kon. Ada apa kamu ke sini? Mau nyari bantuan? Ndak ngei. Gimana kita datang langsung digitukan misalnya? Ya malu, ya marah, ya semuanya campur aduk. Mau marah ya tidak bisa, mau ngomong nggak bisa bicara. Karena saat itu sudah campur. Lah ini takut
ada jawaban la labbaik wala sa'daik. Kamu enggak aku panggil, kamu enggak aku kasih keberuntungan. Khawatir itu. Orang sekarang berangkat haji, dan wedi ini uang haram dipakai ya enggak wedi. Uang haram dipakai, hasil judi, hasil bank cuilan, hasil ini, hasil itu, berangkat enggak ada takutnya. Wah enak nyantai, berangkat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, udah ada rasa takutnya. Mereka enggak mau mengucapkan itu, khawatir akan jawabannya, takut. Padahal yang mereka pakai hartanya halal. Oh, mereka tidak mau mengambil yang haram, mereka tidak mau mencari yang haram, mereka mencari yang halal. Khawatir kita campur halal haram syubhat, bahkan haram dan syubhatnya lebih banyak daripada halalnya, tidak khawatir sama sekali. Khawatir mereka nih. Padahal halal, modal pentingnya sudah ada, tapi masih khawatir, takut aku nanti dijawab la labbaik wala sa'daik. Akhirnya bisa beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, bisa, tapi sekali mengucapkan pingsan. Jadi ketika bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, pingsan. Lah ketika pingsan, jatuh dari atas kendaraannya, entah itu keledai atau kuda atau onta. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menjalankan hajinya ini dari atas kendaraan sampai selesai hajinya seperti itu. Kenapa? Gak mampu berdiri karena rasa takut yang begitu besar. Rasa takutnya begitu besar, akhirnya gak mampu berdiri. Ini lihat. Kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul, balaghana anna rajulan yakhruj minan nar ba'da alfi sanah, thumma yaqul laitani kuntu dzalika ar-rajul li'annahu maqtu'un lahu bil khuruj minan nar. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, beliau bercerita, pernah datang cerita kepadaku atau kabar kepadaku bahwa ada seseorang yang keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Jadi sudah masuk di neraka, setelah 1000 tahun baru dikeluarkan. Bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Karena di akhirat sama di dunia waktunya nggak sama. 1 hari di akhirat di dunia itu sama dengan 1000 hari di akhirat. 1 hari di dunia sama dengan 1000 hari di akhirat. Nah, setengah harinya berarti sama dengan 500 tahun. Lah ini 1000 tahun di akhirat. Bayangkan, sangat lama ini kalau dihitung hitungan hari-hari di atas dunia. Tapi dia terbebas dari neraka setelah 1000 tahun. Tsumma yaqul, kemudian berkata Imam Hasan Al-Basri, laitani kuntu dzalika rajul. Coba orang itu aku. Orang yang terbebas dari neraka setelah 1000 tahun itu coba aku. Kenapa? Karena kita sekarang ini belum pasti masuk surga. Mungkin lebih pasti masuk neraka. Kan gitu ya. Masa kita ngomong, lah aku pantas surga. Apa? Loh, aku ngaji ben isuk. Bengi aku ngaji, aku nang musola. Lah daripada iku mabuk tok. Ndak ada. Belum pasti. Mungkin lebih pasti, lebih pantas neraka. Kenapa? Loh, kita harus sadar diri. Mungkin kemaksiatan yang kita lakukan, keburukan yang kita kerjakan yang tidak diketahui orang lebih besar daripada kemaksiatan dari seseorang yang dilihat orang, yang diketahui orang, kan gitu. Hanya karena kita pintar menutup, karena kita pintar menutupi kemaksiatan kita, kejahatan kita, akhirnya orang hanya nampak dari kita yang baik, yang bagus, yang buruk gak kelihatan.
Ada orang yang nggak pintar menutup keburukannya, kejahatannya. Semua orang tahu. Akan tetapi sekalipun seperti itu belum tentu dia min ahlin nar, dari penduduk neraka. Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Walhasil kita sadar diri bahwa orang seperti kita pantasnya neraka daripada surga. Lah kalau kita masuk neraka belum tentu juga bisa keluar. Bisa-bisa abadi karena kita nggak tahu meninggal dalam keadaan sul khatimah atau husnul khatimah, membawa iman atau tidak kita juga nggak tahu. Sehingga bisa jadi abadi di dalam neraka karena suul khatimah. Karena kan kita belum mati. Ini andai kita meninggal dalam keadaan suul khatimah, berarti kita masuk neraka dan di dalam neraka abadi bisa-bisa. Lah sedangkan orang ini sudah pasti masuk neraka tapi pasti juga keluar dari neraka. Sudah pasti akan keluar dari neraka. Makanya Imam Al-Hasan Basri mengharap apa? Laitani kuntu dzalika rajul. Coba aku orang itu. Kenapa? Ada kepastian terbebas dari neraka. Sedangkan kita belum ada kepastian bebas dari neraka. Sedangkan orang tersebut ada kepastian, lebih baik masih. Lebih baik sekalipun setelah masuk neraka, tapi ada kepastian keluar dari neraka, terbebas dari neraka. Sedangkan kita pasti mungkin masuk neraka, tapi belum ada kepastian keluar dari neraka. Sehingga beliau berharap, laitani kuntu dzalika rajul. Padahal Imam Hasan al-Basri ini menurut sebagian pendapat beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Masa setelah sahabat. Zaman setelah sahabat itu adalah tabi'in. Lah beliau Imam Hasan al-Basri ini menurut sebagian pendapat pemimpinnya para tabi'in. Mengharap apa? Mengharap orang yang terbebas dari neraka sekalipun setelah tersiksa di dalam neraka 1000 tahun. Kenapa? Itu tadi ada keputusan terbebas dari neraka. Jadi ada kemuliaan yang dimiliki orang tersebut, yaitu apa? Terbebas dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekelas Imam Hasan al-Basri yang kesehariannya ibadah, ketaatan, kebaikan, jauh dari kemaksiatan, kemungkaran, menganggap dirinya belum terbebas dari neraka. Masih mungkin masuk ke dalam neraka, terjerumus dalam neraka, tapi mengharap termasuk orang yang terbebas nantinya dari neraka. Nah, kita terkadang baru ibadah itu seakan-akan tempat kita sudah surga sudah. Wah, semua orang yang ahli maksiat kita bajing-bajing no ya, bajingan itu, bangsat itu, ini. Wah, seakan-akan kita sudah surga tempat kita, tempat dia neraka. Nah ini salah. Lihat mereka para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan al-Basri juga berkata, la yarahu ahad illa dhanna ana gharib ahdin bi musibatin lima yarahu min syiddatil huzn wal khauf. Imam Hasan al-Basri ini di zamannya tidak melihat seseorang kecuali menyangka bahwa orang tersebut baru tertimpa musibah. Kenapa? Karena terlihat orangnya sedih, orangnya takut. Jadi zaman beliau Imam Hasan Basri ini tidak melihat seseorang kecuali nangis, kecuali sedih, kecuali takut, seakan-akan baru tertimpa musibah atau malapetaka. Di zaman beliau hampir tidak terlihat orang yang bahagia, senyum, ketawa seperti kita. Kalau kita kan alhamdulillah ya, jalan dari rumah ke sini mungkin kita lihat wah banyak orang yang seneng, nggak terlihat ada orang yang sedih. Sepedaan sama ketawa-ketawa, wah. Jalan sama ketawa-ketawa, nongkrong di warung sama ketawa-ketawa, yang beli ini beli itu sama ketawa-ketawa. Nggak ada yang kelihatan sedih nangis, nggak ada kalau kita di jalan-jalan. Sampai wong gendengnya yang guyu, udah ono wong gendeng nangis-nangis, nggak ono, nggak ada. Tapi wong gendengnya kita lihat tertawa, nggak ada yang nangis-nangis di zaman kita. Tapi di zaman beliau
hampir tidak kelihatan orang yang tertawa, orang yang bahagia. Yang kelihatan orang sedih, orang menangis yang kelihatan. Kenapa? Seakan-akan baru bertimpa musibah karena begitu besarnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena besarnya rasa takut sehingga mereka itu tidak terlihat bahagia, tidak terlihat tertawa, senang, tapi yang terlihat adalah rasa takut dan nangis. Kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul inni la aghbitu nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala abdan salihan alaysa haula yu'atabuna yaumil qiyamah innama aghbitu man lam yukhlaq. Imam Fudail bin Iyad, katanya beliau, aku nggak iri kepada nabi yang diutus atau malaikat juga orang yang soleh. Jadi nggak iri, nggak punya iri sama sekali kepada nabi, malaikat atau orang yang soleh. Sekalipun mereka itu pasti masuk surga dengan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang mereka dapatkan dari ketaatannya, dari ibadahnya, dari ketakwaannya. Tapi sekalipun mereka masuk surga, mereka pun yu'atab, mereka juga akan dituduh atau semisalnya di hari kiamat. Enggak, dia enggak ngajak aku. Ada tuduhan nanti dari orang-orang. Kapan dia ngajak aku? Enggak ada. Nah, ketika seperti orang-orang kafir, kan sudah datang peringatan, yaitu Nabi yang diutus di kalian. Enggak ada. Loh, bukankah kalian sudah diajak oleh orang soleh ini, orang soleh itu? Kapan? Itu terjadi. Penolakan sekalipun benar mereka diajak, mereka diingatkan, tapi mereka nggak sadar diri gitu. Jadi ada itab masih kepada nabi atau orang yang soleh. Tapi yang nggak dapat itab siapa? Yang nggak dapat itu siapa? Yang nggak dapat itu adalah yang tidak dilahirkan, yang tidak diciptakan. Wa inna ma'aghbit man lam yukhlaq, yang tidak diciptakan. Artinya apa? Nggak dicaci. Dia juga nggak akan mendapatkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak tercipta. Tidak tercipta. Akhirnya apa? Walaupun dia nggak mendapatkan surga, yang penting tidak mendapatkan azab atau murkanya Allah Subhanahu wa taala, daripada mendapatkan surga tapi mendapatkan itab. Walaupun surga dia dapatkan tapi dapat itab, buat mereka itu nggak nyaman. Nyaman itu kalau masuk surga tanpa ada itab. Tapi kalau masuk surga dengan itab, mereka membuat mereka nggak nyaman. Kita dimarahi oleh orang tua atau guru misalnya, dengan tidak dimarahi. Walaupun setelahnya guru itu berbicara lembut, senyum kepada kita, enak mana coba? Yang dimarahi sama nggak dimarahi? Ya enak yang nggak dimarahi. Enak yang nggak dimarahi. Walaupun setelahnya sama, yang dimarahi sama yang nggak dimarahi ini sama. Setelahnya diajak bergurau, diajak, tetap enak yang nggak dimarahi. Yang dimarahi pasti ada, ya Allah, ada gelonya itu, ada gelonya sama. Lebih baik nggak dimarahi atau bahkan nggak ketemu, tapi nggak dimarahi, senyum dan yang lain sebagainya, sama dengan yang diharapkan oleh Imam Fudail bin Iyad. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takutnya orang-orang soleh atau orang-orang yang dicintainya kepada kita, sehingga kita dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kebaikan kita, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillah.